Lalu apakah ada orang yang terlibat dengan pembunuhan Wayan Mirna Salehin selain terdakwa Jessica Kumala Wongso? Kita akan berdialog dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, dan saksi ahli yang juga pengajar ilmu kepolisian dari Universitas Indonesia, Salito Wirawan. Selamat petang. Ya. Pak Otto Hasibuan, selamat sore. Selamat sore, Rizky. Pak Otto Hasibuan, dalam sidang yang digelar hari ini dimuat atau diputarkan dari kamera CCTV. Dari kamera CCTV itu apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Kekuatan ataupun kelemahan dari CCTV itu? Dari CCTV kan sudah kita lihat bersama bahwa tidak ada petunjuk atau fakta yang menunjukkan bahwa Jessica menaruh sesuatu apapun ke gelasnya Mirna. Itu fakta, dan hal itu juga diterangkan oleh Hani, bahwa Hani juga menerangkan dalam persidangan dia tidak melihat apapun Jessica memasukkan apapun ke dalam gelasnya Mirna. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah bahwa ternyata Jessica terlihat di situ sungguh-sungguh juga menolong Mirna yang sedang terkulai naik ke kursi rodanya. Sehingga dengan demikian reaksi dia adalah seperti itu, dan tidak ada kata orang dia tidak pernah menolong Mirna. Itu yang saya lihat di dalam fakta itu. Ya, Pak Otto, jadi saya lihat dengan adanya rekaman CCTV tersebut, maka kalau berdasarkan itu saja tidak cukup kuat jaksa untuk membuktikan adanya perbuatan daripada Jessica melakukan perbuatan pembunuhan ini. Itu fakta yang ada, Rizky. Iya, Pak Otto, Anda sempat mengatakan bahwa apa yang terlihat hari ini CCTV yang diputar di persidangan dan juga ada pengakuan dari Hani bahwa tidak ada paper bag di atas tas, di atas meja ketika itu membuat posisi Jessica diuntungkan, dalam arti apakah memang Anda merasa bahwa apa yang terjadi saat ini masih ada kejanggalan dari yang terjadi selama ini? Ya, jelas sekali terlihat sangat janggal ya. Di samping CCTV juga kan jelas tadi ada surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Waluyo. Perlu diketahui surat keterangan dokter itu bukan kami yang minta. Itu ada di dalam berkas perkara di mana surat itu keluar atas permintaan polisi. Polda Metro Jaya mengirim surat kepada Rumah Sakit Waluyo minta rekaman medis daripada saudara Hani. Akhirnya rekaman medis itu dikeluarkan, dan dalam rekaman medis tersebut jelas-jelas dikatakan ada pasien mengaku meminum kopi dari temannya yang juga yang mati. Nah, dengan adanya kata-kata bahwa Hani mengaku meminum kopi dari minuman temannya yang mati, maka tentu ada kejanggalan. Kenapa Hani meminum kopi tidak mati, sedangkan Mirna meminum kopi mati? Nah, memang Hani mengatakan bahwa yang diminumnya itu sedikit. Nah, persoalan sedikit atau banyak, yang jelas Hani juga dalam persidangan mengaku menelan minuman tersebut, gitu loh. Jadi ini fakta yang janggal, gitu loh, ya. Kenapa bisa terjadi ya, seperti Pak, tapi ini? sempat menelan ya, bukan mencicipi sedikit. Dia mengaku menelan dalam persidangan. Oke, Pak. Dia mengaku menelan. menelan. Pak Otto, tadi Anda katakan ada surat dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Betul begitu, Pak, ya? Iya, betul. Dan itu saya tampilkan dan saya bacakan di persidangan tadi. Kami Dan juga itu memiliki surat, Pak, yang kami miliki dari Rumah Sakit Abdul Waluyo. Di sini mengatakan bahwa dari surat ini yang dikeluarkan oleh Direktur Utama dari Rumah Sakit Abdi Waluyo mengatakan bahwa staf kami itu yang ada di surat itu, Pak, Dr. Adianto Didit, ini dalam surat ini tidak pernah mengeluarkan keterangan mengenai Bonjuwita alias Hani, Pak, terkait dengan pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Abdul Waluyo, Pak. Tidak pernah ada surat itu. Kalau gitu ada yang berbohong dong, karena perlu saya sampaikan surat yang saya katakan dari Abdi Waluyo itu ada di dalam berkas perkara. Jadi bukan surat yang saya minta sendiri. Surat itu ada dalam berkas perkara yang disampaikan oleh jaksa. Jadi kalau ada di berkas itu siapa yang berbohong? Siapa yang memalsu ini? Kalau itu nggak benar. Berarti itu satu kejanggalan, Pak, ada salah satu.
Pak Uto, berarti itu harus satu ada kejanggalan. salah satu yang nggak benar. Ya, oke. Kalau betul-betul ada surat keterangan Dr. Waluyo, berarti ada salah satu yang nggak benar. Oke. Dan di situ Yang perlu tertulis saya bahwa katakan bahwa Hani surat itu- meminum ya Pak ya? Di dalam di situ tertulis meminum, dan itu surat itu ada dalam berkas perkara, bukan dari kami itu. Itu poinnya dulu. Jadi ini berkas perkara yang diajukan oleh jaksa. Jadi kalau ada Bapak Pak Rizky mengatakan bahwa ada surat dari Rumah Sakit Waluyo yang membantah itu, berarti ada dua keterangan yang berbeda. Oke. Baik, Pak Oto Hasibuan, Ini kita sangat ya, itu agak janggal memang janggal begitu. Iya. Kita akan sambung lagi Pak janggal Pardi. dan sangat dan harus berarti ada yang palsu satu ini kan, ada yang berbohong lah. Jadi saya kira ini perlu diusut dong, ya. Siapa yang berbohong di sini? Baik, Pak Oto, kita sambung lagi perbincangan kita Pak. Namun kita harus pengacara ada Jessica Kumala Wongso dan juga ada Prof. Sarlito yang juga merupakan saksi ahli. Prof. Sarlito. Iya. Prof, ketika kita sudah dihidangkan dengan hasil persidangan, yaitu ada diputarnya CCTV yang terjadi saat detik-detik di mana Wayan Mirna Salihin itu meninggal, di situ terlihat ada beberapa kejanggalan yang menurut pengacara bahwa justru menguatkan Jessica itu tidak bersalah dari hasil CCTV yang sudah diputar siang tadi. Ya, apakah Prof juga melihat hal yang sama ketika di Mabes Polri memberikan saksi? Kalau yang saya lihat di Mabes Polri itu, si CCTV itu, dia melakukan kegiatan-kegiatan di balik kertas kantong kertas paperback itu kan. Nah itu memang tidak ada yang bisa lihat bahwa dia memasukkan apa, tapi dia ada melakukan kegiatan itu di belakang itu. Kegiatan itu terlihat ya, Prof? Sangat terlihat. Kemudian, ya terlihat tidak jelas dia di belakang itu melakukan sesuatu. Jadi dan di belakang paperback itu si kopi itu ada tertutup oleh paperback itu dan tangan dia bergerak di belakang itu. Kan tadi terlihat nggak seperti itu? Sama nggak yang ditonton sama saya sama di situ? Ya, belum. Itu belum diputar. Kan? Itu belum diputar, Prof. Gitu. Belum diputar. Oh itu belum diputar. Belum diputar. Oh itu belum diputar. Ya jadi kalau nggak salah menit ke berapa jam 4 berapa menit gitu itu detik-detik itu yang diperkirakan sebagai dia memasukkan sesuatu. Nah jadi, kemudian setelah disesuaikan dengan ahli toksik, ahli racun, itu tepat juga jam itu dia masuk ke dalam si racun itu masuk ke dalam kopi itu pada jam dan detik yang sama gitu. Itu bisa dibuktikan oleh ahli toksik. Sehingga gambar dengan rekaman itu dengan hasil si ahli toksik itu matching. Itulah kemudian menjadi kuncinya, itu yang setahu saya dari pihak kepolisian seperti itu. Ada pengakuan dari saksi hari ini dari Hani yang mengatakan bahwa ia meminum minuman yang sama yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin dan menelannya, Prof. Sarlito. Tapi tidak mengalami hal yang sama. Nggak mungkin kalau ditelan. Kalau menurut saya bukan ahli toksik ya, tapi kalau yang namanya minum itu ditelan, itu pasti pasti sama lah nasibnya, pasti sama. Namanya racun sekuat itu. Tapi kemudian yang perlu ya saya sebagai ahli psikologi bisa mengatakan bahwa ketika dia mengatakan menelan, itu belum tentu dia menelan beneran itu. Itu dia ngomong menelan dengan dia menelan beneran itu dua hal yang berbeda itu. Kenapa begitu, Prof? Kenapa itu bisa tidak begitu, bisa Prof? dikatakan si pengacara itu mengatakan ya bisa aja. Kan kita kan bisa ngomong dalam tiap kehidupan sehari-hari juga kita bisa bilang saya cuci muka padahal mandi kan, gitu bisa juga kan. Atau saya saya makan padahal cuma ngemil kan bisa. Prof. Itu
maksud dengan perbuatan itu tentu sama. Oke. Dari awal Jadi diputarnya tidak selalu CCTV disengaja itu, loh. Prof, adakah Prof melihat kejanggalan-kejanggalan yang terlihat pada peristiwa di Cafe Olivier itu, Prof? Kejanggalan maksudnya apa? Dalam arti sisi Jessica berdiri yang kalau urut sekali kok, mulai Jessica masuk kan gitu, dia keliling-keliling, lihat-lihat situasi, lihat-lihat ke atas, lihat ke kamera, posisi kameranya, terus dia mencari tempat yang di sudut sana, kemudian dia pergi memesan, kemudian dia bayar dulu, semua urut itu. Menurut, Kemudian dibayar dulu, baru dia duduk, kemudian dianterin. artinya menurut Prof. Sarlito dengan gerak-gerik atau perilaku dari seorang Jessica saat itu yang terlihat di CCTV itu mencurigakan dan kemudian menguatkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Bukan mencurigakan, saya kan hanya mengatakan pertanyaan tadi kan janggal apa tidak. Ya. Tidak ada yang janggal menurut saya. Ya biasa aja. Tapi kemudian ketika yang suatu biasa itu kan bisa menjadi indikasi daripada suatu perbuatan kriminal atau tidak. Begitu. Kalau Kalau ketika kejanggalan tidak ada. Kalau kejanggalan misalnya tiba-tiba ada sesuatu. Ya. ya Prof, kalau kita melihat ada adegan di mana memang Jessica hanya berdiri saja ketika melihat Mirna dan Hani sibuk dan juga orang-orang di sana sibuk untuk memberikan pertolongan kepada Mirna ketika itu. Anda melihat seperti apa penilaian seorang Jessica hanya berdiri di depan tidak berusaha untuk membantu Mirna dan Hani ketika itu. Kalau itu penilaian saya adalah biasanya orang pelaku itu menjauh dari tempat kejadian pada saatnya tertentu. Jadi begini, kalau di dalam kasus lain seorang pembunuh itu misalnya dia menghindar dulu, nanti ketika orang pada mendekat dia ikut mendekat, ikut seakan-akan ikut menolong begitu. Itu pattern yang baku gitu. Secara statistik itu seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika dia Jessica ini Mirna ini rubuh, ditolong oleh orang banyak. Nah, dia justru ada di luar gitu, menjauh, mundur daripada tempat duduknya semula. Nah, berhenti di situ. Ketika kursi roda saya nggak lihat lagi. Mungkin biasanya kalau sesudah kejadian itu si pelaku balik dan kemudian ikut menolong, ikut mencari, biasanya begitu. Di kasus-kasus yang pembunuhan yang lain kan seperti itu. Baik. Pak Oto, bagaimana Pak Oto? Jadi ini terdakwa, klien Anda ini justru ketika ada kejadian justru menjauh Pak, seperti tadi yang dalam kasus lain yang disampaikan oleh Prof. Sarlito. Jadi justru menjauh dari korban, berdiri saja, diam. Ya, jadi begini Rizky, ini kelihatannya Prof kan membuat teori-teori, tidak melihat fakta. Yang kita bicarakan ini kan selalu fakta kan. Jadi tadi itu kalau Prof. Sarlito bisa melihat dengan jelas, saksi kan sudah menerangkan tadi di dalam persidangan yaitu Hani. Kenapa dia pindah dari tempat duduk? Karena ada orang yang datang meminta tempat duduknya Jessica untuk memeriksa nadinya si Mirna. Jadi waktu meminta untuk memeriksa nadinya itu tersebut kan dia harus dekat kepada Mirna. Sedangkan pada posisi itu Jessica kan duduk di sampingnya Mirna. Jadi Jessica harus keluar dulu gitu. Jadi dia menjauh dari situ bukan karena apa-apa, karena memang ada orang mau memeriksa nadinya si Mirna. Jadi saya kira Prof salah ya, salah sekali untuk menilainya. Karena itu tadi kan kita tanya, saya sendiri yang bertanya kepada Hani sebagai saksi. Kenapa si Jessica pindah? Dia bilang karena ada juga apakah karena ada orang ke sana yang memeriksa nadi? Dia bilang benar, ada memeriksa nadi. Jadi begitu Prof ya. Jadi kalau kita memberikan pendapat, karena ini perbuatan pidana itu tidak boleh sembarangan. Karena itu bisa membiaskan kasihan nasib orang. Jadi teori-teori yang Prof katakan tadi itu harus linier dengan fakta-fakta yang ada. Jadi menceritakan suatu fakta di luar kejadian tidak bisa sama, ya kan? Jadi harus kita melihat ini fakta dengan benar gitu. Nah, suatu contoh yang Prof katakan
bahwa kalau ada umpamanya orang membunuh mati, dia menjauh, tidak selamanya benar. Saya berapa puluh tahun menangani perkara kriminal, banyak juga orang pembunuh sebenarnya berpura-pura menangis supaya dikira orang bukan dia pembunuh, gitu. Jadi jangan juga kalau ada kejadian kematian lantas orang tenang tidak berarti bahwa dia dikatakan pembunuh. Kebanyakan yang kita lihat adalah berpura-pura nangis. Kita bisa lihat di film sinetron, di dalam fakta, di mana-mana pun di kejadiannya itu begitu. Kisah Agatha Christie juga menjadi kita lihat begitu kan. Bagaimana caranya Agatha Christie menceritakan pembunuhan. Jadi memang banyak juga kejadian-kejadian yang koinsiden bisa terjadi. Tapi yang koinsiden itu juga harus dibuktikan. Jadi perkara pidana seperti ini tidak boleh kita menduga-duga. Seperti yang Prof katakan tadi, di balik paper bag ada kegiatan-kegiatan. Nah, tidak berarti kegiatan-kegiatan tersebut langsung dapat disimpulkan bahwa Jessica memasukkan sesuatu kepada gelas. Nggak boleh prediksi seperti itu. Kalau menduga-duga seperti itu, maka semua orang masuk penjara. Makanya hukum mengatakan harus hakim untuk menyatakan seorang bersalah itu harus dengan keyakinannya yang didasarkan dua alat bukti yang sah. Jadi hakim itu tidak boleh dia yakin tapi mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang tidak sah. Ya. Jadi dia tidak boleh umpamanya dia mendapat keterangan rumor di luar sana. Ya, di rumor gitu. Lantas dengan rumor yang ada di luar sana itu dia bisa meyakininya. Baik. Atau seorang ya begitu. Oke, itu jadi prinsipnya kita harus proporsional gitu. Baik, Prof Salito, jadi yang Prof Salito sampaikan bahwa itu runut, berkesesuaian, ternyata tidak serta-merta seperti itu menurut Pak Oto. Ya, itu kan dia pembela ya ngomongnya kayak gitu. Ya silakan aja. Namanya juga pembela kan, kalau nggak membela ya bukan pembela namanya. Itu aja. Nggak akan selesai kalau kita debat sih. Kita pembela itu demi hukum. Kita penegak hukum, Prof, ya. Penegak hukum itu bertindak demi hukum. Iya, ya, tapi namanya jadi pembela sekarang kan. Yang justru saya heran kenapa Prof yang hukum. Hanya jadi saksi justru memberikan sesuatu hal keterangan yang sekiranya against. Sebenarnya kalau kita jadi ahli Prof harus netral. Tidak boleh memberikan pretensi yang buruk kepada seseorang. Anda harus menceritakan suatu fakta, keahlian Prof dengan sesungguhnya tanpa pretensi menuduh seseorang. Baik, silakan begitu, Prof. Ditanggapi Pak Salito. Anda berpretensi, begitu, Prof, ya? Menurut Pak Oto, berpretensi against dari Jessica. Iya, jadi saudara pembela itu kan menyangka saya berpretensi dan sebagainya. Ya silakan, namanya pembela kok. Saya kan menuruti garis profesi saya saja. Menurut saya loh. Iya, tapi kalau profesi Prof harus menjelaskan sesuai dengan keahlian. Sebentar Pak Oto. Suatu keahlian harus ada teorinya, ya kan? Ada referensi bukunya, gitu kan? Tidak boleh hanya logika-logika. Sebentar waktu untuk Pak Salito dulu, Pak. Silakan Pak Salito. Ya. Ya kalau memakai referensi buku namanya kuliah itu namanya. Ya ini kan cuman beberapa menit waktu kita, gimana kita bisa cerita pagi itu. Jadi saya mengikuti apa yang menurut ilmu saya. Kan karena saya ditanya, saya kan bukan datang untuk menyodorkan diri, saya ditanya, kan saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu, keahlian saya. Nah sudah terserah lah, nanti pembela ngomong gimana, nanti jaksa ngomong gimana, urusannya pengadilan, saya kembali ke pengadilan gitu. Saya sudah memberikan kesaksian, ini kan cuma kesaksian di luar pengadilan. Terakhir Prof Salito, melihat dari persidangan sejak awal dan sampai dengan hari ini, Jessica terlihat tenang sekali pembawaannya. Yang Prof Salito lihat apakah juga sama seperti itu? Seorang pelaku misalnya memang benar terdakwa adalah pelaku. Tenang memang. Iya. Pelaku tidak usah harus gelisah, harus ketakutan kan. Justru ada pelaku-pelaku yang tenang. Teman-teman di tim psikologi itu memberikan diagnosis tertentu gitu, yang memang ada pada Jessica sehingga dia bisa berlaku seperti tenang itu. Gitu. Baik. Saya tidak bisa menyebutkan diagnosisnya karena ini kan menyangkut rahasia dan sebagainya, etika lah begitu. Oke. Iya.
Sebelum saya tutup ke Pak Oto, terakhir Pak Oto, apa yang Anda yakini bahwa memang saat ini setelah apa yang sudah dihadirkan di persidangan, mendengarkan kesaksian Hani, kemudian dengan dua petugas dari Cafe Olivier dan kemudian melihat CCTV, apalagi yang Anda miliki untuk meyakinkan bahwa memang bukan Jessica? Ya, jadi begini ya, sebelum saya tutup ya, saya ini sebenarnya waktu terima perkara ini, sungguh-sungguh saya bertanya kepada Jessica, apa sungguh-sungguh kamu melakukan? Berkali-kali saya tanya, sebab saya katakan pada Jessica, Jess, you jangan bohong, kalau bohong nanti CCTV kan akan mempertunjukkan apa ada bohong. Jadi sebelum Anda bohong, tolong katakan yang sebenarnya. Dan dia mengatakan silakan aja Pak, nanti kita lihat CCTV-nya, tapi saya tidak melakukannya. Dan ternyata dari CCTV yang tadi saya lihat, saya nggak tahu nanti apalagi CCTV berikutnya, maka saya lihat ternyata tidak ada yang memberatkan Jessica. Oke. Saya Artinya katakan bahwa terserang aja. Masih menunggu sisa dari tayangan dari CCTV ya, Ya, tentunya CCTV, begitu. Pak, ya? Oke. Iya, Kita tunggu Ya, di karena sidang prinsipnya berikutnya. saya ini pembela ini kan begini. Ya, kami tidak prinsip untuk menang-menangan, tapi kalau memang Jessica bersalah silakan hukum, tapi kalau tidak bersalah silakan dia jangan dihukum. Kita Karena akan melihat kasihan kan dalam begitu persidangan saja. selanjutnya. Ya. Betul. Terima Baik. kasih Pak Oto untuk Pak Oto. waktunya. Pak Salito, terima kasih Pak. Sangat bertanggung untuk Anda berdua. Dia melakukan kegiatan-kegiatan di balik kertas apa namanya itu kantong Paperback. kertas paperback itu kan. Nah itu memang tidak ada yang bisa lihat bahwa dia memasukkan apa, tapi dia ada melakukan kegiatan itu di belakang itu. Kegiatan itu Begitu. terlihat ya, Prof? Nah Sangat terlihat. kemudian ya terlihat tidak jelas dia di belakang itu melakukan sesuatu. Jadi dan di belakang paperback itu si kopi itu ada tertutup oleh paperback itu dan tangan dia bergerak di belakang itu. Kan tadi terlihat nggak seperti itu? Sama nggak yang ditonton sama saya sama di situ? Ya, belum. Saya Itu kira belum sama, diputar. Itu belum diputar, Prof. Gitu. Belum diputar. Oh itu belum diputar. Iya, diputar. Oh itu belum belum ada. diputar. Ya jadi kalau nggak salah menit keberapa jam 4 berapa menit gitu itu detik-detik itu yang diperkirakan sebagai dia memasukkan sesuatu. Nah kemudian setelah disesuaikan dengan ahli toksik, ahli racun, itu tepat juga jam itu dia masuk ke dalam si racun itu masuk ke dalam kopi itu pada jam dan detik yang sama gitu. Itu bisa dibuktikan oleh ahli toksik. Sehingga gambar dengan rekaman itu dengan hasil si ahli toksik itu matching. Itulah kemudian menjadi kuncinya, itu yang setahu saya dari pihak kepolisian seperti itu. Ada pengakuan dari saksi hari ini dari Hani yang mengatakan bahwa ia meminum minuman yang sama yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin dan menelannya, Prof. Sarlito. Tapi tidak mengalami hal yang sama. Nggak mungkin kalau ditelan, kalau menurut saya bukan ahli toksik ya, tapi kalau yang namanya minum itu ditelan, Ya. itu pasti sama lah nasibnya. Pasti sama, namanya racun sekuat itu. Tapi kemudian yang perlu, ya saya sebagai ahli psikologi bisa mengatakan bahwa ketika dia mengatakan menelan, itu belum tentu dia menelan beneran itu. Itu dia ngomong menelan dengan dia menelan beneran itu dua hal yang berbeda itu. Kenapa begitu, Prof? Kenapa Itu bisa tidak begitu, bisa Prof? dikatakan, si pengacara itu mengatakan ya bisa aja. Kan kita kan bisa ngomong dalam tiap kehidupan sehari-hari juga kita bisa bilang saya cuci muka padahal mandi kan, gitu bisa juga kan. Atau saya saya makan padahal cuma ngemil kan bisa. Prof, Itu maksud dengan perbuatan itu tentu sama. Oke. dari awal Tidak diputarnya selalu CCTV disengaja itu, loh. Prof, adakah Prof melihat kejanggalan-kejanggalan yang terlihat pada peristiwa di Cafe Olivier itu, Prof? Kejanggalan maksudnya apa?
Dalam arti sisi Jessica Nggak ada berdiri yang kalau urut sekali kok, mulai Jessica masuk kan gitu. Dia Bang Hani mengatakan bahwa yang diminumnya itu sedikit. Nah, persoalan sedikit atau banyak yang jelas Hani juga dalam persidangan mengaku menelan minuman tersebut gitu loh. Jadi Pak, ini fakta yang janggal gitu loh ya. Kenapa bukan bisa mencicipi terjadi ya, Pak, seperti tapi ini? sempat menelan ya. Bukan mencicipi sedikit. Dia mengaku menelan dalam persidangan. Oke. Pak, Dia tadi, mengaku menelan. Pak Oto, tadi Anda katakan ada surat dari Rumah Sakit Abdiwaluyo. Betul begitu, Pak ya? Iya betul. Dan Oke. itu saya tampilkan dan saya bacakan di persidangan tadi. Oke. Kami Dan juga itu perlu memiliki diketahui bukan- memiliki surat, Pak, yang kami miliki dari Rumah Sakit Abdiwaluyo. Di sini mengatakan bahwa dari surat ini yang dikeluarkan oleh Direktur Utama dari Rumah Sakit Abdiwaluyo mengatakan bahwa staf kami itu yang ada di surat itu, Pak, Dr. Adianto Didit, ini dalam surat ini tidak pernah mengeluarkan keterangan mengenai Bonjuwita alias Hani, Pak, terkait dengan pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Abdiwaluyo, Pak. Tidak pernah ada surat itu. Kalau gitu ada yang berbohong dong. Karena perlu saya sampaikan surat yang saya katakan dari Abdiwaluyo itu ada di dalam berkas perkara. Jadi bukan surat yang saya minta sendiri. Surat itu ada dalam berkas perkara yang disampaikan oleh jaksa. Jadi kalau ada di berkas itu siapa yang berbohong? Siapa yang memalsu ini? Kalau itu nggak benar. Berarti itu satu Berarti kejanggalan, harus Pak, ya? ada salah satu. Pak Oto, berarti itu Harus satu ada kejanggalan. salah satu yang nggak benar. Ya, oke. Kalau betul-betul ada surat keterangan Dr. Waluyo, berarti ada salah satu yang nggak benar. Oke. Dan di situ Yang perlu tertulis saya bahwa katakan bahwa Hani surat itu- meminum ya, Pak ya. Di dalam di situ tertulis meminum, dan itu surat itu ada dalam berkas perkara, bukan dari kami itu. Itu poinnya dulu. Jadi ini berkas perkara yang diajukan oleh jaksa. Jadi kalau ada Bapak Pak Rizky mengatakan bahwa ada surat dari Rumah Sakit Waluyo yang membantah itu, berarti ada dua keterangan yang berbeda. Oke. Baik, Pak Oto Hasibuan, Ini kita harus sangat ya, itu agak janggal memang janggal begitu. Iya. Kita akan sambung lagi, Pak. janggal dan sangat dan harus berarti ada yang palsu satu ini kan, ada yang berbohong lah. Jadi saya kira ini perlu diusut dong, ya. Siapa yang berbohong di sini? Baik. Pak Oto, kita sambung lagi perbincangan kita, Pak. Namun kita harus pengacara dari Jessica Kumala Wongso dan juga ada Prof. Sarlito yang juga merupakan saksi ahli. Prof. Sarlito. iya. Prof, ketika kita sudah dihidangkan dengan hasil persidangan, yaitu ada diputarnya CCTV yang terjadi saat detik-detik di mana Wayan Mirna Salihin itu meninggal, di situ terlihat ada beberapa kejanggalan yang menurut pengacara bahwa justru menguatkan Jessica itu tidak bersalah dari hasil CCTV yang sudah diputar siang tadi. Ya, apakah Prof juga melihat hal yang sama ketika di Mabes Polri memberikan saksi? Kalau yang saya lihat di Mabes Polri itu, si CCTV itu keliling-keliling, lihat-lihat situasi, lihat-lihat ke atas, lihat ke kamera, posisi kameranya, terus dia mencari tempat yang di sudut sana, kemudian dia pergi memesan, kemudian dia bayar dulu, semua urut itu. Menurut, Kemudian dibayar dulu, baru dia duduk, kemudian diantarin. artinya menurut Prof. Sarlito dengan gerak-gerik atau perilaku dari seorang Jessica saat itu yang terlihat di CCTV itu mencurigakan dan kemudian menguatkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Bukan mencurigakan, saya kan hanya mengatakan pertanyaan tadi kan janggal apa tidak. Ya. Tidak ada yang janggal menurut saya. Ya biasa aja. Tapi kemudian ketika yang satu biasa itu kan bisa menjadi indikasi daripada suatu perbuatan kriminal atau tidak. Begitu. Kalau Kalau ketika kejanggalan tidak ada. Kalau kejanggalan misalnya tiba-tiba ada sesuatu. Ya. Ya Prof, kalau kita melihat ada adegan di mana memang Jessica hanya berdiri saja ketika melihat Mirna dan Hani sibuk dan juga orang-orang di sana sibuk untuk memberikan pertolongan kepada Mirna ketika itu. Anda melihat seperti apa penilaian seorang Jessica hanya berdiri di depan, tidak berusaha untuk membantu Mirna dan Hani ketika itu? Kalau itu penilaian saya adalah biasanya orang pelaku itu
menjauh dari tempat kejadian pada saatnya tertentu. Jadi begini, kalau di dalam kasus lain seorang pembunuh itu misalnya dia menghindar dulu, nanti ketika orang pada mendekat dia ikut mendekat, ikut seakan-akan ikut menolong begitu. Itu pattern yang baku gitu. Secara statistik itu seperti itu. Nah sehingga kemudian ketika dia Jessica ini Mirna ini rubuh, ditolong oleh orang banyak, nah dia justru ada di luar gitu, menjauh, mundur daripada tempat duduknya semula. Nah berhenti di situ, ketika kursi roda saya nggak lihat lagi. Mungkin biasanya kalau sudah kejadian itu si pelaku balik dan kemudian ikut menolong, ikut mencari, biasanya begitu. Di kasus-kasus yang pembunuhan yang lain kan seperti itu. Baik. Pak Oto, bagaimana Pak Oto? Jadi ini terdakwa, klien Anda ini justru ketika ada kejadian justru menjauh Pak, seperti tadi yang dalam kasus lain yang disampaikan oleh Prof. Sarlito. Jadi justru menjauh dari korban, berdiri saja, diam. Ya, jadi begini Rizky, ini kelihatannya Prof kan membuat teori-teori, tidak melihat fakta. Yang kita bicarakan ini kan selalu fakta kan. Jadi tadi itu kalau Prof. Sarlito bisa melihat dengan jelas, saksi kan sudah menerangkan tadi di dalam persidangan, yaitu Hani. Kenapa dia pindah dari tempat duduk? Karena ada orang yang datang meminta tempat duduknya Jessica untuk memeriksa nadinya si Mirna. Jadi waktu meminta untuk memeriksa nadinya itu tersebut, kan dia harus dekat kepada Mirna. Sedangkan pada posisi itu, Jessica kan duduk di sampingnya Mirna. Jadi Jessica... Lalu apakah ada orang yang terlibat dengan pembunuhan Wayan Mirna Salehin selain terdakwa Jessica Kumala Wongso? Kita akan berdialog dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, dan saksi ahli yang juga pengajar ilmu kepolisian dari Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan. Selamat petang. Ya. Pak Oto Hasibuan, selamat sore. Selamat sore, Rizky. Pak Oto Hasibuan, dalam sidang yang digelar hari ini, dimuat atau diputarkan dari kamera CCTV. Dari kamera CCTV itu apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Kekuatan ataupun kelemahan dari CCTV itu? Dari CCTV kan sudah kita lihat bersama bahwa tidak ada petunjuk atau fakta yang menunjukkan bahwa Jessica menaruh sesuatu apapun ke gelasnya Mirna. Itu fakta, dan hal itu juga diterangkan oleh Hani, bahwa Hani juga menerangkan dalam persidangan dia tidak melihat apapun Jessica memasukkan apapun ke dalam gelasnya Mirna. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah bahwa ternyata Jessica terlihat di situ sungguh-sungguh juga menolong Mirna yang sedang terkulai naik ke kursi rodanya. Sehingga dengan demikian reaksi dia adalah seperti itu, dan tidak ada kata orang dia tidak pernah menolong Mirna. Itu yang saya lihat di dalam fakta itu. Jadi saya lihat dengan adanya rekaman CCTV tersebut, maka kalau berdasarkan itu saja tidak cukup kuat jaksa untuk membuktikan adanya perbuatan daripada Jessica melakukan perbuatan pembunuhan ini. Itu fakta yang ada, Rizky. Iya, Pak Oto, Anda sempat mengatakan bahwa apa yang terlihat hari ini CCTV yang diputar di persidangan dan juga ada pengakuan dari Hani bahwa tidak ada paper bag di atas meja ketika itu membuat posisi Jessica diuntungkan, dalam arti apakah memang Anda merasa bahwa apa yang terjadi saat ini masih ada kejanggalan dari yang terjadi selama ini? Ya, jelas sekali terlihat sangat janggal ya. Di samping CCTV juga kan jelas tadi ada surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Waluyo. Perlu diketahui surat keterangan dokter itu bukan kami yang minta. Itu ada di dalam berkas perkara di mana surat itu keluar atas permintaan polisi. Polda Metro Jaya mengirim surat kepada Rumah Sakit Waluyo minta rekaman medis daripada saudara Hani. Akhirnya rekaman medis dikeluarkan.
dan dalam rekaman medis tersebut jelas-jelas dikatakan ada pasien mengaku meminum kopi dari temannya yang mati. Nah, dengan adanya kata-kata bahwa Hani mengaku meminum kopi dari minuman temannya yang mati, maka tentu ada kejanggalan. Kenapa Hani meminum kopi tidak mati, sedangkan Mirna meminum kopi mati? Nah, memang harus keluar dulu gitu. Jadi dia menjauh dari situ bukan karena apa-apa, karena memang ada orang mau memeriksa nadinya si Mirna. Jadi saya kira Prof salah ya, salah sekali untuk menilainya. Karena itu tadi kan kita tanya, saya sendiri yang bertanya kepada Hani sebagai saksi, kenapa si Jessica pindah? Dia bilang karena ada juga orang, apakah karena ada orang ke sana yang meriksa nadi? Dia bilang benar, ada meriksa nadi. Jadi begitu Prof ya. Jadi kalau kita memberikan pendapat, karena ini perbuatan pidana itu tidak boleh sembarangan, karena itu bisa membiaskan kasihan nasib orang. Jadi teori-teori yang Prof katakan tadi itu harus linier dengan fakta-fakta yang ada. Jadi menceritakan suatu fakta di luar kejadian tidak bisa sama, ya kan? Jadi harus kita melihat ini fakta dengan benar gitu. Nah, suatu contoh yang Prof katakan, bahwa kalau ada umpamanya orang membunuh mati, dia menjauh, tidak selamanya benar. Saya berapa puluh tahun menangani perkara kriminal, banyak juga orang pembunuh sebenarnya berpura-pura menangis, supaya dikira orang bukan dia pembunuh. Gitu. Jadi jangan juga kalau ada kejadian kematian, lantas orang tenang, tidak berarti bahwa dia dikatakan pembunuh. Kebanyakan yang kita lihat adalah berpura-pura nangis. Kita bisa lihat di film sinetron, di dalam fakta, di mana-mana pun, di kejadiannya itu begitu. Kisah Agatha Christie juga menjadi kita lihat begitu kan, bagaimana caranya Agatha Christie menceritakan pembunuhan. Jadi memang banyak juga kejadian-kejadian yang koinsiden bisa terjadi, tapi yang koinsiden itu juga harus dibuktikan. Jadi perkara pidana seperti ini tidak boleh kita menduga-duga, seperti yang Prof katakan tadi, di balik paper bag ada kegiatan-kegiatan. Nah, tidak berarti kegiatan-kegiatan tersebut langsung dapat disimpulkan bahwa Jessica memasukkan sesuatu kepada gelas. Nggak boleh prediksi seperti itu. Kalau menduga-duga seperti itu, maka semua orang masuk penjara. Makanya hukum mengatakan harus hakim untuk menyatakan seorang bersalah itu harus dengan keyakinannya yang didasarkan dua alat bukti yang sah. Jadi hakim itu tidak boleh dia yakin tapi mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang tidak sah. Ya. Jadi dia tidak boleh umpamanya dia mendapat keterangan rumor di luar sana. Ya, di rumor gitu. Lantas dengan rumor yang ada di luar sana itu dia bisa meyakininya. Baik. Atau seorang ya begitu. Oke, itu baik. Jadi prinsipnya kita harus proporsional gitu. Baik, Prof Salito, jadi yang Prof Salito sampaikan bahwa itu runut, berkesesuaian, ternyata tidak serta-merta seperti itu menurut Pak Oto. Ya, itu kan dia pembela ya, ngomongnya kayak gitu. Ya silakan aja. Namanya juga pembela kan, kalau nggak membela ya bukan pembela namanya. Gitu aja. Nggak akan selesai kalau kita debat sih. Kita pembela itu demi hukum, kita penegak hukum, Prof, ya. Penegak hukum itu bertindak demi hukum. Iya, ya, tapi namanya jadi pembela sekarang yang kan. justru saya heran kenapa Prof yang hanya jadi saksi justru memberikan sesuatu hal keterangan yang sekiranya against. Sebenarnya kan